Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang konflik-konflik yang terjadi di benua Afrika. Kita mulai dari perang sipil atau perang saudara di Liberia. Liberia itu merupakan sebuah negara yang berada di pesisir barat Afrika. Nah, seperti yang kalian lihat di peta, di sini di Afrika, khususnya bagian barat. Nah, Liberia waktu itu didirikan pada 26 Juli tahun 1847. Waktu itu didirikan oleh budak-budak Amerika yang dibebaskan. Nah, Liberia sendiri itu terdiri dari penduduk asli yang merupakan kaum mayoritas dan budak-budak Amerika yang dibebaskan tadi. Nah, kemudian di bawah kepemimpinan kepresiden William Tubman dan juga William Tolbert, nah penduduk asli mulai boleh atau bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Nah, namun demikian, dalam perkembangannya itu terjadi persaingan antar suku di Liberia yang kemudian akhirnya cenderung persaingan itu menjadi tidak sehat dan menjadi konflik bersenjata. Nah, pada tahun 1980, Samuel Kado itu mengkudeta Presiden William Tolbert dan juga membunuh para pendukung-pendukungnya. Nah, Samuel Kado ini berasal dari suku Kran. Nah, kemudian beliau mengisi jabatan pemerintahannya sama orang-orang dari suku Kran juga. Nah, dampaknya adalah muncul persaingan kesukuan di mana hal itu kemudian berkembang menjadi perang sipil atau perang saudara. Pada tanggal 24 Desember 1989, NPFL yang dipimpin oleh Charles Taylor itu melakukan kudeta terhadap Samuel Kado. Nah, Samuel Kado ini kan selama dia memerintah itu banyak sekali menghabisi lawan-lawan politiknya dan termasuk kejam juga, sehingga muncul kebencian dari orang-orang yang pernah disakiti, sehingga ketika Samuel Kado itu berhasil ditangkap, beliau kemudian disiksa dan dibunuh pada tanggal 9 September 1990. Nah, kemudian pasca terbunuhnya Samuel Kado itu, Charles Taylor itu kemudian terpilih menjadi presiden. Akan tetapi, terpilihnya Charles Taylor tersebut tidak menjadikan konflik di Siberia itu selesai. Perang saudara itu masih terus berlangsung sampai tahun 2002. Berikutnya, kita akan membahas tentang konflik di Somalia. Somalia merupakan negara yang berada di timur laut
Afrika, dekat dengan Ethiopia, Djibouti, dan Kenya. Somalia pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Siad Barre. Nah, Siad Barre ini memerintah Somalia secara diktator militer. Nah, kemudian pada tanggal 6 April 1981, Hasan Adan Wadidi itu membentuk Somali National Movement atau disingkat SNM. Nah, selama tahun 1980-an, SNM melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Siad Barre. Nah, di tahun 1991, pasukan pemberontak berhasil merebut ibu kota Somalia, yaitu Mogadishu. Nah, Presiden Siad Barre sendiri kemudian melarikan diri ke Kenya. Nah, kemudian di Somalia itu terjadi perang sipil antara pendukung Presiden Siad Barre dan kelompok pemberontak. Siad Barre sendiri meninggal pada 2 Januari 1995. Beliau meninggal di kota Lagos, Nigeria akibat serangan jantung. Nanti jenazahnya akan dimakamkan di Somalia. Sepeninggal Presiden Siad Barre itu perang sipil terus berkecamuk sehingga memakan banyak sekali korban, baik yang tewas maupun warga yang melarikan diri dan menjadi pengungsi. Nah, perang pasca lengsernya Siad Barre dan kekeringan membuat Somalia dilanda bencana kelaparan. Nah, PBB mencoba mengatur sebuah operasi bantuan pangan. Tetapi bantuan tersebut malah dijarah oleh kelompok yang bertikai. Sementara itu, upaya untuk membangun pemerintahan baru juga tidak kunjung terrealisasi, sehingga perang masih berkecamuk. Berikutnya, kita akan membahas tentang Eritrea. Eritrea adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Laut Afrika, berbatasan dengan Sudan dan Ethiopia. Eritrea merupakan bangsa yang sejak lama itu diduduki oleh kekuatan-kekuatan asing seperti Turki Ottoman, kemudian pernah menjadi bagian dari Ethiopia, Italia, dan Inggris. Nah, sementara Ethiopia itu sendiri relatif tidak pernah dijajah atau diduduki oleh bangsa asing, kecuali selama Perang Dunia Kedua, baik Eritrea dan Ethiopia itu pernah sama-sama diduduki oleh Italia. Nah, pasca Perang Dunia Kedua berakhir, waktu itu Eritrea diduduki oleh Inggris. Nah, PBB meminta Inggris untuk mengembalikan Eritrea kepada Ethiopia. Kenapa? Karena kan sebelum diduduki oleh Italia itu diduduki oleh Ethiopia. Jadi bagian dari Ethiopia. Nah, Ethiopia itu kemudian menyambut baik keputusan PBB. Akan tetapi, rakyat
Eritrea ternyata tidak senang. Nah, tidak lama setelah Eritrea menjadi bagian dari Ethiopia, pemerintah Ethiopia menerapkan kebijakan-kebijakan yang ketat terhadap wilayah Eritrea. Nah, ini berapa kebijakan-kebijakan pemerintah Ethiopia terhadap Eritrea. Yang pertama, partai politik yang berbau Eritrea tidak boleh didirikan. Kemudian, kebebasan pers juga dikekang, dan bahasa Eritrea tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah lokal di Eritrea. Nah, warga Eritrea yang tidak tahan dengan kebijakan tersebut kemudian membentuk Eritrean People's Liberation Front atau EPLF. Dan EPLF memulai perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari Ethiopia. Perang kemerdekaan Eritrea itu berlangsung kurang lebih 30 tahun, dari tanggal 1 September 1961 sampai 29 Mei 1991. Nah, kemudian pada bulan April 1993 diadakan referendum. Jadi Ethiopia mengadakan referendum dan kemudian hasil referendum itu ternyata penduduk Eritrea memilih untuk merdeka. Nah, setelah pengakuan kedaulatan, sayangnya di kisaran tahun 98 sampai tahun 2000 terjadi sengketa perbatasan antara negara Eritrea dengan negara Ethiopia. Nah, perang ini berlangsung cukup lama dan sangat kejam dan menimbulkan banyak korban. Sampai sekarang, masalah perbatasan antara Ethiopia dengan Eritrea itu masih belum jelas. Sementara korban sudah banyak sekali yang berjatuhan. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana genosida di Rwanda. Rwanda adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian tengah. Seperti yang kalian lihat pada peta adanya di sekitar sini. Nah, itu di Afrika bagian tengah. Rwanda sendiri itu terdiri dari 3 etnis, yaitu yang pertama ada etnis Hutu, etnis Tutsi, dan Twa. Adapun komposisi penduduknya, Hutu itu 85%, Tutsi 14%, dan Twa 1%. Nah, sejak abad ke-18, itu Rwanda sudah berbentuk monarki atau kerajaan yang dipimpin oleh etnis Tutsi. Jadi etnis Tutsi walaupun 14% itu menguasai Rwanda. Nah, pada tahun 1884 Jerman sempat menjajah Rwanda. Kemudian tahun 1916 kedudukan Jerman digantikan oleh Belgia. Jadi Rwanda sempat dijajah oleh Jerman dan Belgia. Nah, kedua negara Eropa tersebut ketika memerintah tetap mempertahankan sistem monarki dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro Tutsi, karena kan kerajaan yang ada itu dipimpin oleh etnis Tutsi.
Pada tahun 1959 itu terjadi revolusi di Rwanda. Nah, revolusi itu digerakkan oleh etnis Hutu. Nah, waktu itu Belgia yang masih menjadi pemilik sah dari Rwanda terpaksa mengganti banyak kepala pemerintahan yang tadinya beretnis Tutsi menjadi beretnis Hutu dengan tujuan untuk meredam konflik. Nah, Belgia juga kemudian menyelenggarakan pemilu di tahun 1960. Nah, pasca pemilu, Raja Kigali V yang berasal dari etnis Tutsi itu kemudian lengser. Nah, beliau digantikan oleh Grégoire Kayibanda yang menjadi presiden dan berasal dari etnis Hutu. Nah, pemilu tersebut sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan Rwanda Tutsi dan juga merdeka dari Belgia. Nah, ketika revolusi Rwanda berakhir tahun 1959, itu banyak sekali etnis Tutsi yang mengungsi ke negara-negara tetangga. Nah, para pengungsi dari etnis Tutsi sendiri kemudian membentuk Rwanda Patriotic Front atau disingkat RPF. Nah, RPF ini pusatnya di Uganda. Nah, RPF itu menyerukan agar pemerintah Rwanda yang waktu itu dipegang oleh etnis Hutu supaya memperhatikan nasib jutaan pengungsi Tutsi yang tersebar di berbagai negara. Nah, ternyata seruan dari RPF itu tidak didengarkan oleh pemerintah Rwanda. Sehingga akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1990, RPF kemudian memutuskan untuk menyerang Rwanda. Nah, hal ini kemudian dikenal sebagai Perang Sipil Rwanda. Nah, Angkatan Darat Rwanda dibantu oleh beberapa negara seperti Belgia, Prancis, dan Kongo itu dalam waktu singkat berhasil menekan RPF sehingga bisa kembali ke Uganda. Nah, kemudian untuk perdamaian ditandatanginilah Perjanjian Arusha tanggal 4 Agustus 1993, di mana pemerintah Rwanda dan RPF sepakat untuk mengakhiri Perang Sipil Rwanda. Buntut dari Perjanjian Arusha, Presiden Rwanda waktu itu Juvenal Habyarimana mengakomodir kepentingan RPF dengan mengangkat Agathe Uwilingiyimana dari etnis Tutsi sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi ternyata kelompok ekstremis Hutu itu ternyata tidak suka dengan pengangkatan Perdana Menteri yang berasal dari etnis Tutsi. Mereka menghendaki supaya semua pemerintahan itu harus berada di etnis Hutu. Nah, dan sialnya juga pada bulan April tahun 1994, pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana itu ternyata mengalami kecelakaan.
kemungkinan karena ditembak jatuh. Nah, ditembak jatuhnya pesawat ini menimbulkan tuduhan dari etnis Hutu bahwa etnis Tutsi lah yang berperan atas meninggalnya Presiden Juvenal. Nah, peristiwa meninggalnya Presiden Rwanda Juvenal tadi kemudian menjadi dalih bagi kaum ekstremis Hutu untuk melancarkan aksi pembersihan etnis Tutsi yang dimulai pada 7 April 1994 atau sehari setelah tewasnya Presiden Juvenal. Nah, pada waktu itu ekstremis Hutu mendirikan stasiun-stasiun radio dan koran-koran yang menyiarkan propaganda kebencian. Bahkan dalam siaran radio tersebut, nama-nama yang akan dibunuh bahkan sampai dibacakan di radio. Nah, dalam laporan BBC itu menyebutkan ketika pas masa pembersihan etnis tersebut, bahkan tetangga itu saling membunuh. Bahkan ada beberapa suami yang membunuh istri mereka yang Tutsi karena ekstremis Hutu mengancam jika suaminya tidak mau membunuh maka akan dibunuh. Jadi luar biasa sekali waktu itu. Nah, diperkirakan lebih dari 800.000 orang Rwanda tewas selama 100 hari genosida yang berlangsung hingga pertengahan Juli 1994. Nah, pasca genosida tersebut, FPR merapatkan barisan. Nah, mereka kemudian mulai memberikan perlawanan terhadap Rwanda. Sehingga akhirnya secara pelan tetapi pasti banyak wilayah-wilayah di Rwanda yang berhasil diduduki oleh FPR. Nah, terakhir sampai ke ibu kota Rwanda di Kigali. Nah, ketika FPR berhasil menduduki ibu kota Rwanda, jutaan orang Hutu yang waktu itu terlibat aksi genosida itu kemudian gantian mereka melarikan diri melintasi perbatasan Kongo dan mencari suaka atau perlindungan karena mereka takut akan dibalas. Nah, kemenangan FPR di bawah pimpinan Paul Kagame dari Tutsi kemudian mengakhiri kekerasan genosida di Rwanda. Paul Kagame itu berasal dari etnis Tutsi, kemudian terpilih menjadi presiden Rwanda. Dan sejak pemilu 2003 sampai saat ini, Kagame masih menjadi presiden Rwanda. Berikutnya kita akan bahas tentang kejatuhan Mobutu di Zaire. Zaire adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Zaire sendiri adalah merupakan nama negara sebelum berganti menjadi Kongo. Kalau sekarang kita mengenalnya namanya Republik Demokratik Kongo. Nah, awalnya Zaire itu bisa merdeka dari Belgia pada tanggal 30 Juni 1960. Pada waktu itu yang terpilih menjadi presiden adalah Joseph
Kasavubu dan yang menjadi Perdana Menteri adalah Patrice Lumumba. Nah, dalam perjalanannya, Joseph Mobutu selaku kepala staf tentara Kongo melakukan kudeta militer. Nah, kudeta itu akhirnya melengsarkan pemerintahan Joseph Kasavubu dan Patrice Lumumba. Dengan kudeta itu dilakukan konon kabarnya dengan bantuan dari Belgia dan Amerika Serikat karena tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin Zaire waktu itu. Nah, di bawah pemerintahan Mobutu, ternyata Mobutu tuh bersikap korup. Nah, akibatnya Zaire tetap menjadi salah satu negara termiskin di Afrika. Nah, Mobutu mengeksploitasi sumber kekayaan alam negara Zaire. Jadi Zaire itu sebenarnya negara yang kaya. Nah, selama 30 tahun, sumber kekayaan alam Zaire itu dieksploitasi untuk kepentingan Mobutu dan kroni-kroninya. Nah, kemudian pada dekade tahun 1990, muncul kekecewaan dan ketidakpuasan dari rakyat terhadap rezim Mobutu. Nah, ketidakpuasan tersebut akhirnya melahirkan pemberontakan dari oposisi. Nah, salah satu oposisi yang ada yaitu Popular Revolutionary Party atau PRP, pimpinan Laurent Desire Kabila. Nah, PRP kemudian bergabung dengan kelompok anti-Mobutu yang lainnya, mendirikan Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire atau AFDL. Nah, AFDL ini kemudian mendapat dukungan dari Angola, Burundi, Rwanda, Uganda untuk menumbangkan rezim Mobutu. Nah, pada tahun 1996 sampai 1997 terjadi perang antara pasukan Zaire dan pasukan AFDL. Nah, pertempuran hebat terjadi di sekitar Kinshasa yang merupakan ibu kota Zaire. Pertempuran ini menjadi pertempuran paling berdarah. Nah, pasukan AFDL akhirnya berhasil menumbangkan rezim Mobutu dan menduduki Kinshasa. Kemudian Laurent terpilih menjadi presiden Zaire. Nah, Laurent kemudian mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo sampai sekarang. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.